Ada beberapa tahapan atau kegiatan yang telah kita laksanakan dan berjalan dengan cukup baik. Yang pertama adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang mana data pemilih berkelanjutan ini secara periodik setiap bulan itu mengalami proses pemutakhiran. Yang kedua adalah pada pertengahan menjelang akhir bulan tahun 2021, KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan salah satu program nasional yang disebut dengan kegiatan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian yang ketiga, secara khusus juga terkait dengan kehumasan, di mana KPU Lombok Timur membentuk Badan Koordinasi Kehumasan. Itu kira-kira 3 besar kegiatan kita yang sampai dengan tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. DPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan setiap bulan. Nah, ini dasarnya adalah surat Ketua KPU pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian PKPU, dan yang terbaru yang menegaskan terkait dengan surat Ketua KPU Nomor 132 dan Nomor 366. Yang mana pada surat ini KPU Kabupaten Lombok Timur diminta untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya. Jadi setiap bulan kita melakukan atau bersurat meminta data ke Dinas Dukcapil dan beberapa instansi yang berhubungan dengan data pemilih, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Lombok Timur, Kantor Kementerian Agama, di mana lembaga ini menaungi SMA, SMK, negeri swasta, dan madrasah aliyah negeri swasta, dan beberapa instansi lainnya. KPU Kabupaten Lombok Timur di Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu melakukan olah data pemutakhiran. Nah, inilah yang kemudian melakukan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, mendapatkan pemilih baru, yaitu misalnya pemilih yang telah berumur 17 tahun ke atas, pindah masuk ke Kabupaten Lombok Timur, pensiunan TNI Polri, dan beberapa lainnya itu menjadi pemilih baru. Kemudian ada juga pemilih yang PMS yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang meninggal dunia, kemudian pemilih yang belum berumur 17 tahun, kemudian pindah keluar ke Lombok Timur menjadi anggota baru dari TNI Polri. Nah, ini juga menjadi salah satu variabel yang menyebabkan pemilih di Lombok Timur itu menjadi PMS. Seperti itu prosesnya. Sampai dengan periode bulan Desember tahun 2021, jumlah pemilih kita di Kabupaten Lombok Timur itu berjumlah 934.005 pemilih. Ini yang menjadi hasil rekapitulasi sementara sampai dengan bulan Desember. Kenapa saya katakan sementara? Karena DPB ini senantiasa akan mengalami update atau pemutahiran tiap bulan. Untuk DP3 ini merupakan salah satu program dari Divisi Sosialisasi Nasional. Program ini disebut dengan kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya atau berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 nantinya. Pada tahun 2021 yang lalu, sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2021, kita melaksanakan program DP3 ini di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Mengapa Desa Surabaya yang dipilih? Sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Desa Surabaya ini berjumlah sekitar 66,53%. Jadi angka partisipasinya itu di bawah 77,5%, sehingga dengan adanya program ini diharapkan nanti pada pemilu 2024 kader-kader dari hasil proses program DP3 ini dapat mensosialisasikan lagi ke komunitas-komunitasnya, karena ada paling sedikit 6 kader atau peserta dari pelaksana DP3 ini. Pemilih pemula yang masih sekolah di tingkat SMA, SMK, dan aliyah. Kemudian yang kedua, kader posyandu, karang taruna, pemilih marginal, kemudian pemilih yang disabilitas, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini menjadi bagian dari proses program DP3 ini. Harapannya mudah-mudahan tahun 2024 dengan adanya kader-kader yang telah dilatih dan dibimbing oleh KPU Kabupaten Lombok Timur pada bulan Oktober dan November tahun 2021 yang lalu, akan meningkat partisipasi pemilih di Desa Surabaya secara khusus dan desa-desa lainnya di Lombok Timur secara umum. Baku Humas itu merupakan suatu wadah. Kalau dari segi bahasa kan Badan Koordinasi Kehumasan, yang mana ini merupakan satu wadah baru di KPU yang bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi kehumasan. Secara sederhana ingin dapat kita katakan bahwa Baku Humas itu sebagai etalase dari KPU Kabupaten Lombok Timur, di mana di Baku Humas ini hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Lombok Timur disampaikan, ditampilkan di Baku Humas. Seperti disampaikan tadi, misalnya kita ada kegiatan DPP, kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Dari tahapan-tahapannya, misalnya ada rapat koordinasi, kemudian hasilnya itu kita publikasikan, kita sampaikan melalui Baku Humas. Kemudian yang kedua, misalnya dengan program DP3 tadi yang dilaksanakan di Desa Surabaya itu juga menjadi salah satu peran dari adanya Baku Humas ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Lombok Timur dapat disosialisasikan, dipublikasikan secara baik kepada instansi pemerintah, kepada partai politik, kepada media juga, sehingga KPU Kabupaten Lombok Timur senantiasa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatannya setiap saat. Di tahun 2022 ini kita mengetahui bahwa di tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilu serentak, yang mana berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sejak hari pemungutan sebelum hari pemungutan suara. Nah, artinya adalah di tahun 2022 ini akan menjadi tahun dimulainya tahapan pemilu.
Karena itu berdasarkan pengalaman kegiatan kita tahun 2020 dan 2021 yang lalu, sudah ada banyak hal yang telah KPU Lombok Timur lakukan dan dapat mengambil pelajaran dari proses-proses itu, sehingga kami berharap mudah-mudahan memasuki tahun 2022 sebagai awal dari proses tahapan pemilu 2024 ini, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat menjalaninya dengan baik, kemudian berharap bahwa setiap proses awal tahapan sampai dengan akhir berjalan dengan lancar dan sukses. Berikutnya adalah secara internal sangat berharap bahwa adanya kesulitan tim kerja di internal KPU Kabupaten Lombok Timur, baik anggota KPU Kabupaten sesama anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekretariat sesama sekretariat, dan kedua belah pihak ini antara anggota KPU dan sekretariat di bawah kepemimpinan Pak Sekretaris senantiasa dapat bekerja dengan kompak dan solid, sehingga akan tercapai tujuan pemilu yang aman, lancar, sukses, dan damai.